Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita mendownload senyawa kimia, struktur dari senyawa kimia yang ada pada tanaman herbal. Ya, jadi ada satu database yang akan kita gunakan, yaitu database Knapsack atau database jamu. Di dalam database ini kita bisa mengetahui kandungan yang ada pada sebuah tanaman. Ya, sebagai contoh, misalnya kita mungkin langsung saja ya, saya bukakan di sini. Kembali lagi kita selalu menggunakan Google saja untuk mencari. Jadi teman-teman bisa search kata kuncinya database jamu. Nanti pilih yang dari Knapsack atau take out jamu. Nah, dari sini ada dua opsi pencarian teman-teman ya. Di sini ada herbal atau di sini jamu. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari jamu apa yang menggunakan herbal, itu mungkin nyarinya di sini. Tapi kalau misalnya mencari kandungan apa yang ada di dalam tanaman yang dipakai untuk jamu, nyarinya di sini. Tapi kata kunci yang digunakan di sini adalah kata kunci dari nama Latin. Jadi harus menggunakan nama Latin. Nah, untuk mencari nama Latin, maka kita perlu tahu dulu nama Latinnya. Sebagai contoh, misalnya kita akan mencari nama Latin dari sirih. Nah, ini sirih. Oke, gampangnya nama Latin sirih, cari saja ya, paper battle. Misalnya kita copy paper battle, kemudian paste di sini, langsung copy paste saja ya, kemudian kita cari. Nah, ini muncul ada database di database jamu ya, paper battle itu ada di sini. Nah, ini nama perusahaan-perusahaan yang menggunakan sirih ini untuk herbal-herbal yang mereka buat. Di sini ada dari mana ya, efeknya juga untuk apa juga ada di sini. Kemudian yang penting itu adalah di sininya yang kandungan kimianya. Teman-teman bisa klik yang warna hijau, kantong goblinnya ini, diklik nanti keluar. Oke, ini adalah kandungan yang ada di dalam apa namanya, di dalam daun sirih ya. Oke, saya akan mengambil beberapa senyawa sebagai contoh untuk melakukan molecular docking ya. Misalnya saya akan mengambil piperin ya, karena yang namanya mirip ya, ini mungkin senyawa yang paling khas dari daun sirih. Saya copy piperin, kemudian untuk mendownload senyawanya kita menggunakan PubChem. Jadi teman-teman lagi googling lagi aja PubChem ya, PubChem seperti ini tulisannya, PUBCHEM. Diklik, kemudian tadi kan kita sudah copy namanya, tinggal paste di sini saja, piperin, search, maka di sini akan muncul hasil. Nah, untuk di database PubChem ini, dari satu senyawa itu memiliki banyak nama dan setiap nama itu dipisahkan oleh titik koma. Jadi teman-teman harus mencari yang namanya sama persis. Misalnya tulisannya piperin di sini, maka cari yang piperin dalam satu titik koma, bukan yang ada tambahan-tambahan lainnya ya. Kalau ada tambahan-tambahan lainnya, biasanya itu ada modifikasi-modifikasi dari senyawa tersebut. Jadi pilih yang namanya sama persis. Ini base match-nya itu biasanya yang paling tepat ya. Pilih saja itu di sini. Kemudian, nah ini harus kita download dalam format PDB seharusnya. Tapi karena nggak ada di sini pilihan untuk mendownload dalam format PDB, maka kita pilih yang 3D conformer dalam format SDF ya. Oke, ini sudah terdownload. Nah, PR-nya adalah format SDF ini tidak bisa langsung kita buka dengan menggunakan Discovery Studio. Oleh karena itu, untuk mengkonvertnya kita perlu menggunakan aplikasi yang namanya Open Bubble. Teman-teman buka aplikasi Open Bubble-nya. Oke, kemudian bagian depan input formatnya pilih yang SDF ya, SDF. Kemudian di bagian sebelah kanan outputnya teman-teman pilih yang protein data bank atau PDB. Kalau sudah, baru kita pilih di sebelah sini untuk inputnya itu senyawa yang tadi kita download dalam format SDF ini tadi ya. Ini tadi adalah piperin. Kita buka, kemudian di bagian outputnya teman-teman klik yang titik 3 lagi, sama yang input tadi kan titik 3-nya ini diklik, yang di sini juga titik 3-nya ini diklik. Kemudian pilih posisi di mana akan diekspor ya, saya jadikan satu di sini. Kemudian saya ketik namanya piperin.pdb. Nah, kemudian di save. Kalau sudah, tinggal klik convert. Nah, nanti kalau di sini sudah muncul angka-angka seperti ini, maka di file yang di sebelumnya yang tadi tempat kita menyimpan itu sudah ada ini, piperin.pdb. Ini bisa kita buka dengan menggunakan Discovery Studio. Ya.
Oke, ini adalah senyawa piperin tadi, struktur 3 dimensinya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita harus menyiapkan, saya akan menyiapkan 5 senyawa ya, untuk saya download dari database yang ada. Misalnya saya akan menggunakan ini, eugenol ya, saya cari eugenol. Ini sudah, kembali ke PubChem, saya cari eugenol, kemudian tinggal saya download ya. Ini eugenol, kemudian saya download, pilih yang 3D. Ini hanya pengulangan sama seperti yang tadi. Balik lagi ke open bubble, senyawanya saya pilih yang baru, ini yang baru tadi barusan di download, open, kemudian convertnya juga saya ganti ya. Di sini saya ganti menjadi eugenol.pdb, kemudian pilih save, ketik convert ya. Oke, coba dicek sudah muncul atau belum. Oke, ini sudah muncul. Coba kita buka dengan Discovery Studio. Ini senyawa eugenol. Oke, saya perlu 3 senyawa lagi yang lainnya. Saya cari lagi yang dari sini. Misalnya saya pakai piperlongumine. Oke, saya cari ini. Kemudian saya cari di PubChem lagi. Oke, ini ada, saya download seperti yang tadi, save ya. Kemudian saya convert lagi, cari lagi yang barusan di download, terus namanya tadi apa ya, ntar saya copy saja namanya biar mudah. Kemudian ini saya ekspor di sini, saya beri nama, selalu diberi nama PDB di belakangnya ya, titik PDB, supaya tidak error ya, jaga-jaga saja biar nggak error. Kemudian saya cari satu lagi senyawa, ceparadion A. Nah, saya cari di sini ceparadion A. Oke, dapat ini ceparadion A, saya download, kemudian saya save. Terakhir tinggal saya convert ke PDB dengan menggunakan open bubble. Nah, ini namanya tadi biar saya tidak sulit, saya copy aja ceparadion A. Kemudian di sini di open bubble outputnya saya ganti jadi ceparadion A titik PDB. Saya taruh di folder yang sama. Oke, kemudian convert. Oke, ceparadion A sudah. Oh, ternyata ada satu yang miss tadi ya, satu senyawa yang miss, tidak keikut ke copy yang sebelumnya, yaitu piperlongumine. Ini belum ternyata ya. Coba saya ulangi, piperlongumine harusnya kan saya sudah dapat 4. Ini kemudian saya download. Oh, sudah ada senyawanya, tinggal saya convert. Ini yang barusan saya download kan. Terus ini piperlongumine, di sini saya ganti titik PDB. Oh, tadi sepertinya lupa tidak di convert ya. Save kemudian convert. Nah, kalau sudah, maka di sini saya sudah punya 4 ya. Oke, 4 tambah 1 senyawa. Nah, senyawa terakhir saya akan menggunakan antibiotik oksitetrasiklin. Ini mungkin sebagai pembanding nanti ya. Ada oksitetrasiklin. Oke, ini ada oksitetrasiklin yang di senyawanya ya. Oke, ini oksitetrasiklin, kemudian saya download.
simpan dalam 3 dimensi juga, kemudian di convert lagi dengan menggunakan open bubble ya, namanya jangan sampai lupa oksitetracycline. Ya, kemudian di sini titik pdb, kemudian save. Nah, oke, gitu. Jadi saya sudah mendownload 5 senyawa di sini ya. Ada 5 senyawa di sini, ada oksitetracycline, piperogamin. Nah, PR-nya di sini kemudian adalah dari setiap senyawa ini biasanya namanya itu masih menggunakan ID dari PubChem. Misalnya ini ya, nanti ID-nya ini 5467469 itu yang ada di sininya, yang ada di bagian PDB-nya. Karena apa? Karena di sini tulisannya gini ya, ini tulisannya 5467799. Maka untuk memudahkan kita, sebaiknya kita edit terlebih dahulu. Cara ngeditnya gimana? Kita bisa menggunakan notepad, baik notepad biasa atau notepad plus. Ini kan senyawa oksitetracycline yang saya baru buka ya. Kemudian saya copy namanya. Di sini yang kompon ini diganti ya, di save, tutup. Udah begitu saja, jangan diotak-atik yang lainnya. Piperologmin ini di copy dulu namanya, kemudian klik kanan, open with notepad plus, kemudian kodenya ini diganti dengan namanya saja ya, kemudian disimpan, ditutup. Oke, kemudian lanjut yang senyawa berikutnya, ceparolodin ini copy, kemudian open with notepad, kodenya ini diganti ya, paste, simpan. Terus lanjut ini senyawa yang berikutnya, kemudian edit lagi dengan notepad, diganti komponnya, paste, kemudian simpan. Terakhir satu lagi piperin ya, copy, kemudian buka dengan notepad. Nah, setelah itu diganti namanya, terus disimpan, jangan lupa disimpan. Kalau sudah, tinggal ditutup semua filenya ya, dari notepadnya ini. Oke, nah ini kita bisa buka dengan Discovery Studio, sudah terbuka seperti ini. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.